Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Kartika dengan NIM 200160065 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi-materi dalam pembelajaran mata kuliah pengantar sosiolinguistik yang diampu oleh Ibu Dokteranda Ermawati Arif MPD. Baiklah, ada beberapa materi dalam mata kuliah pengantar sosiolinguistik, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep dasar linguistik. Pembahasan dari konsep dasar linguistik di bagian awal yaitu tentang hakikat linguistik. Ilmu linguistik sering juga disebut linguistik umum atau general linguistik. Artinya, ilmu linguistik itu tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja, melainkan mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya, di mana bahasa menjadi alat interaksi sosial. Bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya dinamakan linguistik. Linguistik dapat disebut sebagai induk ilmu bahasa, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik karena berkaitan dengan bahasa. Pada bagian pembahasan kedua yaitu tentang sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner, yaitu sosiolinguistik adalah ilmu yang interdisipliner. Istilahnya sendiri menunjukkan bahwa ia terdiri atas bidang sosiologi dan linguistik. Dalam istilah linguistik sosial atau sosiolinguistik, kata sosio adalah aspek utama dalam penelitian dan merupakan ciri umum bidang ilmu tertentu. Linguistik dalam hal ini juga berciri sosial sebab bahasa dan strukturnya hanya dapat berkembang dalam suatu masyarakat tertentu. Sosiolinguistik berusaha menjelaskan kemampuan manusia dalam menggunakan aturan-aturan berbahasa secara tepat dalam situasi-situasi yang bervariasi. Pada pembahasan ketiga yaitu tentang sosiolinguistik sebagai ilmu terapan. Secara umum, yang dimaksud dengan terapan adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk merencanakan dan membuat desain bagi kegiatan yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sosiolinguistik merupakan salah satu ilmu bahasa terapan yang mempelajari tentang problematika dialek suatu daerah dan juga topik bilingual dan multilingual. Dari Sabri Ibrahim 1995. Pada materi kedua yaitu tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dalam materi ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Linguistik mempunyai pandangan monolitik terhadap bahasa. Artinya, bahasa dianggap sebagai satu sistem yang tunggal. Linguistik melihat bahasa sebagai suatu sistem tertutup, suatu sistem yang berdiri dengan struktur masyarakat. Sedangkan sosiolinguistik tidak mengakui konsep monolitik itu karena sosiolinguistik menganggap setiap bahasa mempunyai sejumlah variasi. Pembahasan kedua yaitu tentang pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. Dalam pengertian-pengertian sosiolinguistik, definisi-definisi bahasa hampir tidak menyatakan tentang keadaan sosial. Suatu masyarakat bahasa adalah suatu kelompok manusia atau sosial geografis yang anggota-anggotanya terdiri dari saling berkomunikasi, secara teratur berkomunikasi, mereka bertutur sama. Pada pembahasan yang ketiga yaitu tentang hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Hubungan yang terdapat antara bahasa dengan masyarakat adalah adanya hubungan antara bentuk-bentuk bahasa tertentu yang disebut variasi, ragam atau dialek dengan penggunaannya untuk fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Pembahasan yang keempat yaitu tentang sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya, seperti deskripsi, pola-pola pemakaian bahasa atau dialek dalam budaya tertentu,
pilihan pemakaian bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan penutur, topik, dan latar pembicaraan. Sedangkan sosiologi bahasa lebih berhubungan dengan faktor-faktor sosial yang saling bertimbal balik dengan bahasa atau dialek. Pada materi ketiga yaitu tentang kontak bahasa dan diagnosia. Di dalam materi kontak bahasa dan diagnosia ini membahas tentang pengertian kontak bahasa pada bagian yang pertama. Kontak bahasa adalah pengaruh bahasa yang satu dengan bahasa yang lain secara langsung ataupun secara tidak langsung. Pada bagian pembahasan kedua yaitu tentang kontak bahasa dan kebudayaan. Kontak bahasa berarti bertemunya dua bahasa yang berbeda dari kelompok tutur yang berbeda. Peristiwa kontak bahasa oleh kelompok tutur yang berbeda tanpa disadari akan diiringi dengan kontak budaya. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang kontak bahasa dan diagnosia. Dalam sosiolinguistik, diagnosia adalah situasi di mana dua ragam bahasa yang berbeda diucapkan dalam komunitas bahasa yang sama. Selanjutnya, masuk pada materi berikutnya yaitu materi keempat tentang kedwibahasaan, di mana dalam materi ini akan membahas tentang hakikat kedwibahasaan. Pada bagian yang pertama, yaitu secara sosiolinguistik atau bilingualisme, kedwibahasaan diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Lebih lanjut, Bloomfield menyatakan bahwa kedwibahasaan adalah kemampuan seseorang penutur untuk menggunakan dua bahasa dengan sama baiknya. Artinya, apabila menggunakan bahasa pertama dan bahasa ibu sama baiknya. Pada materi ini dalam pembahasan yang kedua yaitu tentang keterkaitan kedwibahasaan dengan kontak bahasa. Kedwibahasaan diartikan sebagai pemakaian dua bahasa atau lebih oleh seorang penutur. Untuk tidak mengacaukan antara kontak bahasa dan kedwibahasaan, maka perlu dijelaskan kontak bahasa cenderung kepada gejala bahasa atau language. Sedangkan peribahasa cenderung sebagai gejala tutur atau parole. Dalam situasi belajar bahasa terjadi kontak bahasa, sedangkan proses pemerolehan bahasa kedua tersebut disebut kedwibahasaan sehingga jelas keterampilan kedwibahasaan dan kontak bahasa. Pada bagian pembahasan yang ketiga yaitu tentang tingkat kedwibahasaan. Tingkat kedwibahasaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kedwibahasaan koordinatif, kedwibahasaan majemuk, dan kedwibahasaan subordinatif. Kedwibahasaan koordinatif mempunyai dua perangkat satuan makna dalam bentuk ekspresi. Kedwibahasaan majemuk mempunyai satu perangkat satuan makna dan dua bentuk ekspresi. Sedangkan kedwibahasaan subordinatif mempunyai satuan makna dari bahasa pertama dan dua bentuk ekspresi. Pada bagian pembahasan keempat yaitu tentang pengukuran kedwibahasaan. Pengukuran kedwibahasaan ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama aspek tingkat, aspek fungsi, aspek pergantian, aspek interferensi. Pada bagian pembahasan yang kelima yaitu tentang efek kedwibahasaan. Dalam situasi kedwibahasaan, akibat atau efek yang ditimbulkannya adalah alih kode. Alih kode adalah pemakaian bahasa karena perubahan situasi. Materi selanjutnya yaitu tentang interferensi dan integrasi bahasa. Dalam materi kelima tentang interferensi dan integrasi bahasa dibagi menjadi beberapa bagian pembahasan. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian interferensi. Interferensi bahasa merupakan suatu keadaan saat pengguna bahasa mengambil unsur atau fitur dari bahasa sumber. Biasanya bahasa ibu atau bahasa yang lebih dikuasai untuk digunakan sebagai pelengkap atau pembantu dalam penggunaan bahasa kedua. Proses ini dianggap sebagai hal yang negatif dalam perspektif kemurnian bahasa karena dapat mengganggu tatanan bahasa yang sedang digunakan dalam penuturan.
Pembahasan kedua yaitu tentang tataran interferensi. Tataran interferensi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu interferensi fonologi, interferensi morfologi, dan yang terakhir interferensi sintaksis. Pada pembahasan ketiga yaitu tentang interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral dan mentalistik. Dalam pandangan psikologi behavioral, interferensi bahasa ditinjau dari bahasa pertama dan kedua. Sedangkan dalam pandangan kaum mentalistik, interferensi bahasa bukanlah disebabkan oleh pengaruh penguasaan bahasa ibu ketika individu berbahasa lain. Jika proses pembelajaran dikembangkan secara berkelanjutan, maka interferensi dapat diminimalkan atau justru dapat dihilangkan sama sekali. Pembahasan keempat yaitu tentang integrasi bahasa. Bhatia mendefinisikan integrasi sebagai suatu proses pembawa elemen struktural dari bahasa lama ke bahasa baru. Selanjutnya, materi variasi bahasa yang terdapat pada urutan materi yang keenam. Dalam materi ini terbagi beberapa pembahasan, yaitu yang pertama tentang konsep dasar variasi bahasa. Variasi bahasa adalah jenis ragam bahasa yang pemakainya disesuaikan dengan fungsi dan situasinya, tanpa mengabaikan kaidah-kaidah pokok yang berlaku dalam bahasa yang bersangkutan. Variasi bahasa dapat terjadi karena interaksi sosial yang dilakukan beragam. Pembahasan yang kedua yaitu tentang kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik umum dan interdisipliner keilmuan lainnya. Sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat interdisipliner yang mengkaji masalah bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa masyarakat yang bervariasi. Sedangkan variasi bahasa dalam linguistik umum yaitu variasi bahasa dikaji dalam dua bagian, yaitu variasi internal dan eksternal. Yang ketiga, pembahasan tentang pengklasifikasian variasi bahasa, di mana dalam pengklasifikasian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama variasi dari segi penutur, yang kedua segi pemakaian, yang ketiga segi keformalan, yang keempat dari segi sarana. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang materi sikap bahasa, pemilihan, dan pembakuan bahasa, di mana dalam materi ini terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama, sikap bahasa. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Anderson membagi sikap bahasa atas 2 macam, yaitu sikap kebahasaan dan sikap non-kebahasaan. Yang kedua yaitu tentang pemilihan bahasa. Dalam hal ini, seseorang masyarakat bilingual atau multilingual harus memilih bahasa mana yang harus ia gunakan. Ada 3 jenis pilihan, diantaranya alih kode, campur kode, dan memilih satu variasi bahasa yang sama. Yang ketiga yaitu pembakuan bahasa. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang sama dengan bahasa resmi kenegaraan yang digunakan dalam situasi resmi, termasuk pendidikan, dalam buku pelajaran, dalam undang-undang, dan sebagainya. Pembahasan materi yang terakhir yaitu tentang pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam materi ini terdapat 2 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang bahwasanya perilaku belajar seseorang atau individu hanya yang tampak secara kasat mata dan mengabaikan aspek-aspek mental. Pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran behavioristik dapat ditemui dalam penerapan metode audiolingual. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pengajaran bahasa yang beraliran mentalistik. Kegiatan berbahasa bukan hanya berlangsung secara mekanistik, tetapi juga berlangsung secara mentalistik. Artinya, kegiatan berbahasa itu berkaitan dengan proses mental. Salah satu metode pembelajaran yang didasarkan atas psikologi mentalistik adalah metode komunikatif atau pendekatan komunikatif. Mungkin sekian penyampaian materi tentang
mata kuliah pembelajaran pengantar sosiolinguistik dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.